Baiklah, yang pertama kita masuk pada persamaan diferensial Kolmogorov. Nah, dalam konteks proses Markov waktu kontinu, persamaan Kolmogorov termasuk persamaan maju Kolmogorov dan persamaan mundur Kolmogorov adalah sepasang sistem persamaan diferensial yang menggambarkan evolusi waktu dari probabilitas P, X, S, Y, T di mana T besar dari S adalah waktu akhir dan awal masing-masing. Karena VI menyatakan laju proses yang berada di state I akan bertransisi, dan PIJ menyatakan peluang bahwa proses tersebut akan bertransisi ke state J, maka KIJ menyatakan laju proses yang berada di state I akan bertransisi ke state J. Nah, untuk VI dan PIJ-nya dapat dilihat di layar, maka dapat kita lihat bahwa kuantitas KIJ menentukan parameter dari proses. Nah, misalkan PIJ-nya yaitu peluang bahwa sistem S berada di state I akan bertransisi ke state J dalam T satuan waktu. Nah, kita bertujuan untuk merumuskan sistem persamaan diferensial untuk bertransisi ke PIJ. Nah, untuk melakukan hal ini, kita memerlukan dua lema yang terdapat pada layar. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada persamaan Kapman-Kolmogorov. Nah, untuk persamaan Kapman-Kolmogorov ini memberikan cara untuk menghitung peluang perpindahan atau probabilitas transisi n langkah, yaitu dapat dilihat pada layar. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa dari state I ke state J dalam n langkah. Nah, proses akan berada pada state K setelah tepat V kurang dari n langkah. Jadi, PIK dalam kurung V, PKJ dalam kurung N kurang V merupakan probabilitas bersyarat. Mulai dari state I, lalu ke state K setelah V langkah, dan kemudian ke state J dalam N kurang V langkah. Maka, PIJ pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 menuju M, PIJ pangkat V kali PKJ pangkat N kurang V, untuk semua K, jika V sama dengan 1, maka PIJ pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 menuju M, PIK kali PKJ pangkat N kurang 1 untuk semua I, J, N. Nah, jika V sama dengan N kurang 1, maka PIJ pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 menuju M, PIK pangkat N kurang 1 kali PKJ. Untuk semua I, J, N. Ini merupakan probabilitas transisi satu langkah rekursif. Nah, dan untuk N sama dengan 2, maka PIJ pangkat 2 sama dengan sigma K sama dengan 0 menuju M, PIK kali PKJ untuk semua I, J, N. Karena PIJ kuadrat adalah elemen dari matriks P2, maka dengan mengalihkan matriks probabilitas transisi satu langkah dengan dirinya sendiri, maka didapat P kuadrat sama dengan P kali P sama dengan P kuadrat. Nah, secara umum, P pangkat N sama dengan P kali P sampai dengan P sama dengan P kuadrat. Sama dengan P kali P pangkat N kurang 1 sama dengan P pangkat N kurang 1 kali P. Nah, untuk laju transisi dan fungsi peluang transisi dengan menggunakan persamaan maju dan mundur Kolmogorov itu dapat dilihat pada layar. Nah, dengan syarat batas, PIJ dalam kurung S, S sama dengan delta PIJ. Contoh 1. Kita perhatikan proses kelahiran murni dengan laju kelahiran saat sistem berada pada state I adalah lambda I. Karena yang terjadi hanya kelahiran, maka PI, I tambah 1 sama dengan 1. QI, I tambah 1 sama dengan VI, PI, I tambah 1 sama dengan PI, dan VI sama dengan lambda I. Persamaan mundur Kolmogorov untuk kasus ini adalah P aksen IJ dalam tanda kurung T sama dengan QI, I tambah 1, PI tambah 1, J dalam tanda kurung T tambah QI, I kurang 1, PI kurang 1, JT kurang VI, PI, J dalam tanda kurung T. VI, PI, I tambah 1, PI tambah 1, J dalam tanda kurung T, tambah VI, PI, I kurang 1, PI, I kurang 1, JT
kurang VI PI JT sama dengan lambda I tambah mu I, lambda I per lambda I tambah mu I, PI tambah 1, J dalam tanda kurung T tambah lambda I kurang mu I per lambda I tambah mu I, PI kurang 1, JT kurang lambda I tambah mu I, PI JT sama dengan lambda I PI tambah 1, J dalam tanda kurung T tambah mu I PI kurang 1, J dalam tanda kurung T kurang lambda I tambah mu I PI J dalam tanda kurung T. Kita juga dapat menurunkan sistem persamaan diferensial yang berbeda dengan yang di atas, yang dikenal dengan persamaan maju-Kolmogorov. Dari lemma 4.4 kita peroleh PI J dalam tanda kurung T tambah H kurang PI J dalam tanda kurung T sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga PI K dalam tanda kurung T P K J dalam tanda kurung H kurang PI J dalam tanda kurung T sama dengan sigma K tidak sama dengan J. PI K dalam tanda kurung T PK J dalam tanda kurung H kurang 1 kurang P J J dalam tanda kurung H PI J dalam tanda kurung T. Oleh karena itu, limit H menuju 0 PI J T tambah H kurang PI J dalam tanda kurung T per H sama dengan limit H menuju 0 sigma K tidak sama dengan D PI K dalam tanda kurung T PK J dalam tanda kurung H per H kurang 1 kurang PJ J dalam tanda kurung H per H PI J dalam tanda kurung T dengan mengasumsikan penukaran urut limit dan penjumlahan dapat dilakukan serta penerapan lemma 4.3 maka kita peroleh P aksen IJ T sama dengan sigma K tidak sama dengan J Q KJ PI K dalam tanda kurung T kurang VJ PI J dalam tanda kurung T. Contoh 2. Sebuah proses kelahiran dan kematian hanya dapat memiliki banyak finality states. Sebagai contoh sederhana, pertimbangkanlah kelahiran kedua stage dan proses kematian dengan lambda 0 sama dengan lambda, mu 1 sama dengan mu, dan lambda 1 sama dengan mu 0 sama dengan 0. Tentukan PIJ dalam kurung T dengan menggunakan persamaan PI0 dalam kurung T sama dengan minus lambda 0 PI0 tambah mu 1 PI1 dalam kurung T PIJ dalam kurung T sama dengan lambda J kurang 1 PIJ dalam kurung T kurang dalam kurung lambda J tambah mu J PIJ dalam kurung T tambah mu J tambah 1 PIJ tambah 1 dalam kurung T. Catatan P01 dalam kurung T sama dengan 1 kurang P00 dalam kurung T. Jawaban PIJ dalam kurung T sama dengan lambda 0 P00 dalam kurung T
tambah new 2 P 21 dalam kurung T kurang lambda 1 P 12 dalam kurung T new P 01 dalam kurung T sama dengan lambda P00 dalam kurung T tambah 0 kurang lambda P10 dalam kurung T sama dengan lambda P00 dalam kurung T kurang new P10 dalam kurung T sama dengan lambda P00 dalam kurung T kurang new 1 P00 dalam kurung T sama dengan lambda P00 dalam kurung T kurang new tambah new P00 dalam kurung T sama dengan PIJ dalam kurung T sama dengan lambda dalam kurung lambda tambah new P00 dalam kurung T kurang new. Berikutnya, kita akan membahas materi tentang limit peluang pada rantai Markov kontinu. Pengertian limit peluang seperti hasil dasar pada rantai Markov dengan waktu diskrit peluang bahwa suatu rantai Markov dengan waktu kontinu berada pada suatu state J pada waktu T sering konvergen ke suatu nilai limit yang tidak bergantung pada state awal. Misalkan kita definisikan PJ sama dengan limit T menuju T hingga PIJ dalam kurung T, kita asumsikan bahwa limit itu ada, serta tidak bergantung pada state awal I. Untuk menurunkan sistem persamaan untuk PJ, pertama kita memperhatikan sistem persamaan maju, yaitu P aksen IJ dalam kurung T sama dengan sigma KJ PIK dalam kurung T kurang VJ PIJ dalam kurung T, di mana K bukan sama dengan J. Jika T menuju T hingga, kita asumsikan bahwa urutan limit dan penjumlahan dapat ditukarkan, maka kita peroleh limit T menuju T hingga P aksen I dalam kurung T sama dengan limit T menuju T hingga dalam kurung sigma KJ PIK dalam kurung T sama dengan VJ PIJ dalam kurung T, di mana K bukan sama dengan J, sama dengan sigma KJ PK sama dengan kurang VI PI, di mana K bukan sama dengan J. Akan tetapi karena PIJ dalam kurung T adalah fungsi terbatas atau nilai fungsi selalu berkisar antara 0 dan 1, maka diperoleh bahwa jika P aksen IJ dalam kurung T konvergen, maka pasti konvergen ke 0. Sehingga kita memiliki 0 sama dengan sigma KJ PK kurang VJ PJ, di mana K bukan sama dengan J, atau VJ PJ sama dengan sigma K bukan sama dengan J KJ PK untuk semua state J. Akhirnya kita bisa menggunakan persamaan 4.3 dan sigma untuk semua J PJ sama dengan 1 untuk menentukan nilai limit peluang yang diinginkan. Sekarang kita tentukan limit peluang untuk proses kelahiran dan kematian. Dari persamaan di atas, dengan menyamakan laju proses keluar dan masuk ke state 0, 1, 2, dan seterusnya, kita peroleh lambda 0, P0 sama dengan U1, P1. Kemudian dalam kurung lambda 1 tambah U1 dikali P1 sama dengan lambda 0, P0 tambah U2, P2. Kemudian dalam kurung lambda 2 tambah nu2 dikali P2 sama dengan lambda 1 P1 tambah nu3 P3. Dilakukan terus sampai ke N, yaitu dalam kurung
lambda n tambah nu n dikali Pn sama dengan lambda n minus 1 Pn minus 1 ditambah nu n plus 1 Pn minus 1. Dari persamaan di atas kita peroleh lambda 0 P0 sama dengan nu 1 P1. Kemudian lambda 1 P1 sama dengan nu 2 P2. Berikut lambda 2 P2 sama dengan nu 3 P3. Dan seterusnya sampai ke n, yaitu lambda n Pn sama dengan nu n plus 1 Pn plus 1 di mana n lebih besar atau sama dengan 0. Penyelesaian persamaan di atas dalam P0 adalah P1 sama dengan lambda 0 per 0 dikali P0. P2 sama dengan lambda 1 per I2 dikali P1 sama dengan lambda 1 lambda 0 per I2 I1 dikali P0. Berikutnya P3 sama dengan lambda 2 per I3 dikali P2 sama dengan lambda 2 lambda 1 lambda 0 per I3 I2 I1 dikali P0 dan seterusnya sampai ke n, yaitu Pn sama dengan lambda n minus 1 per In dikali Pn minus 1 sama dengan lambda n minus 1 lambda n minus 2 dan seterusnya sampai lambda 0 per In minus 1 dan seterusnya sampai In2 dan I1 dengan menggunakan fakta sigma n sama dengan 0 sampai hingga Pn sama dengan 1. Kita peroleh 1 sama dengan P0 tambah P0 sigma n 0 sampai hingga lambda n min 1 lambda n min 2 dan seterusnya sampai lambda 1 lambda 0 per In minus 1 sampai I2 I1 atau PO sama dengan 1 per 1 tambah sigma n sama dengan 0 sampai hingga sigma 0 sigma 1 sampai sigma n min 1 per I1 I2 sampai In. Dengan mensubstitusikan persamaan 4.6 ke persamaan 4.5, kita peroleh Pn sama dengan lambda 0, lambda 1 sampai lambda n min 1 per lambda 1, lambda 2 sampai lambda n dalam kurung 1 tambah sigma n sama dengan 0 sampai hingga lambda 0, lambda 1 sampai lambda n kurang 1 per I1, I2 sampai In di mana n lebih besar atau sama dengan 1. Persamaan 4.7 juga memperlihatkan syarat perlu agar limit peluang ada, yaitu sigma n sama dengan 0 sampai hingga lambda 0, lambda 1 sampai lambda n min 1 per I1 lebih kecil dari 2 sampai In lebih kecil dari hingga. Dapat ditunjukkan pula bahwa ini merupakan syarat cukup agar limit peluang ada. Nah, untuk contoh, kita perhatikan antrian M per I dengan lambda N sama dengan lambda dan UN sama dengan U. Dari persamaan 4.7 kita peroleh Pn sama dengan lambda per U per 1 ditambah sigma tidak terbatas per N sama dengan 1
lambda per U pangkat N sama dengan lambda per U pangkat N kurung I dikurang lambda per U N tidak N lebih besar daripada 0. Asalkan lambda per U lebih kecil daripada I. Secara intuitif juga bisa dimengerti bahwa lambda haruslah lebih kecil dari U agar limit peluang ada. Jika lambda lebih besar dari U, maka laju kedatangan nasabah adalah lebih besar dari laju pelayanan, sehingga ukuran antrian akan menuju tak hingga. Untuk kasus lambda sama dengan U, sistem akan berperilaku seperti jalan acak simetris, sehingga limit peluang juga tidak ada. Catatan. Kita telah mengasumsikan bahwa limit PJ ada. Syarat cukup agar asumsi ini benar adalah A. Semua state dari rantai Markov adalah berkomunikasi, yaitu jika mulai dari state I, maka ada peluang akan berubah ke state J untuk semua I dan J. B. Rantai Markov yang bersangkutan adalah recurrent positif, yaitu jika mulai dari sebarang state, maka nilai harapan dari waktu untuk kembali ke state tersebut adalah finite. Jika asumsi A dan B terpenuhi, maka limit peluang ada dan interpretasi sebagai proposisi ke state waktu dalam jangka panjang bahwa proses berada di state C. 2. Persamaan 4.3 dan 4.4 memiliki interpretasi sebagai berikut. Pada sebarang interval 0, T, maka banyaknya transisi ke state J dan banyaknya transisi keluar dari state J adalah sama, atau paling banyak berbeda I. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, laju terjadinya transisi ke state J adalah sama dengan laju terjadinya transisi keluar dari state J. Jika proses berada di state J, ia akan meninggalkan state J dengan laju Vj. Karena Pj adalah proporsi waktu proses berada di state J, maka kita peroleh Pj sama dengan laju proses meninggalkan state J. Dengan logika serupa, jika proses berada di state K, ia akan memasuki state J dengan laju Qkj. Karena TK menyatakan proporsi waktu bahwa sistem berada di state K, laju dari sistem bertransisi dari K ke J adalah sigma K tidak sama dengan C Q K TK sama dengan laju proses memasuki state J. Oleh karena itu, persamaan 4.3 menyatakan kesamaan laju sistem masuk state J dan keluar state J. Jika limit peluang PJ ada, kita sebut rantai Markov yang bersangkutan adalah ergodic atau ergodic. Nilai PJ kadangkala disebut peluang stasioner karena dapat ditunjukkan bahwa seperti pada kasus rantai Markov dengan waktu diskrit. Jika state mula-mula dipilih berdasarkan sebarang PJ, maka peluang bahwa sistem berada pada state J pada waktu T adalah PJ untuk semua T.